Nah, jadi kali ini kita akan bikin tutorial cara stek daun pada Drosera. Nah, jadi kalian udah tahu Drosera itu bisa berkembang biak dengan biji kayak yang begini, lewat biji ataupun lewat stek. Nah, jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang stek daun, tutorialnya gimana. Tapi sebelumnya kalian harus siapin bahan-bahan dulu, alat-alat yang akan kita gunakan nanti. Nah, di sini ada gunting. Jadi make sure gunting kalian ini steril. Pilih gunting yang bagus, yang bersih, dan yang intinya yang bagus lah. Lalu yang kedua, siapkan wadah. Di sini aku pakai gayung dan ini fill with water. Jadi kalian harus isi ini dengan air. Terserah kalian mau sebanyak gimana airnya. Yang pasti isi pakai air. Dan of course harus air yang air hujan ataupun air sisa AC yang non mineral, karena ini akan kita taruh Droseranya nanti di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah jadi kalian pilih daun Drosera itu kan banyak, jadi pilih aja yang menurut kalian itu sehat. Jadi kayak yang ini sehat, kalian pilih yang ini lalu kita snap. Nah, digunting. Jadi ini kameranya aku hand carry ya, makanya agak rempong. Lah, dia jatuh kemana lagi? Oke, yang tadinya udah aku gunting, aku bingung dia jatuh kemana. Jadi kita akan gunting aja lagi yang baru kayak gini. Nah, gunting beberapa, sebanyak yang kalian perlukan aja. Jadi kayak gini ya. Ini aku gunting 2. Tapi ini masih agak lengket ya, soalnya bagian ujung daunnya masih ada embunnya. Jadi kita taruh dulu di dalam wadah sini. Tuh. Agak direndam-rendam. Lalu kita ambil lagi daun yang lain. Nah, jadi aku akan balik lagi kalau udah selesai gunting-gunting daun yang lain yang akan aku stek. Nanti aku akan balik dan aku akan tunjukin semuanya setelah dikumpulin di dalam wadah ini. Oke, I'll be back. Nah, jadi Droseranya itu kayak gini, masih ada embun-embunnya dan ini lengket. Jadi kita harus celupin ke air dulu. Nah, ini agak direndam beberapa lama gitu sampai kira-kira embun-embunnya itu hilang. Nah, jadi ini udah ada Capensis, Drosera Capensis. Ini ada Paradoxa. Ini ada Filiformis Intermedia dan juga Capillaris dan juga Burmani. Ada di sini. Memang sengaja nggak aku banyakin, soalnya ini nanti kalau dia udah bertumbuh bakal jadi banyak banget. Nah, jadi setelah diginiin, selanjutnya kita siapkan wadah dan diisi sama moss. Dan ini mossnya udah harus direndam air biar dia moist gitu. Jadi biar dia lembabnya dapat. Oke, aku akan balik lagi. Nah, jadi medianya lembab kayak gini nih, udah dilihat mossnya udah basah. Dan ini kita udah selesai direndam ya, jadi kita tunggu sekitar beberapa menit gitu. Terus ini cara taruhnya itu posisinya kayak gini ya. Jadi nanti yang dari tentakelnya itu akan keluar tunas lewat situ. Jadi kita taruh kayak gini. Agak ditekan-tekan atau ditutupin sama moss, biar dia menyatu sama medianya. Jadi kalau mau diletakkan, ini yang bagian ada tentakel menghadap ke atas ya. Jangan kayak gini, tapi harus kayak gini. Yang tentakel menghadap ke atas. Jadi kita taruh aja seperti ini semuanya. Ada juga yang kalau misalnya kalian pengen potong-potong gitu bisa. Jadiin sekitar 1 atau 2 cm bisa. Tapi aku di sini nggak aku potong-potong karena aku udah mager. Makanya langsung kita taruh aja. Nah, jadi semuanya itu menghadap ke atas. Dan ini aku akan live update lagi nanti setelah beberapa minggu kemudian, setelah dia udah selesai di stek. Dia cukup ditempatkan di tempat yang terbuka, yang terkena sinar matahari. Dan nanti akan aku update lagi saat mereka udah mulai bertumbuh. Nih.
Jadi kalau kalian mau taruh agak dikasih jarak ya guys, biar nanti pas saat tumbuh mereka nggak berdempetan. Nih. Jadi seperti ini ya. Kalian lihat ini outdoor, atapnya langsung matahari ya. Jadi penempatannya kayak gitu, harus langsung di bawah matahari. Oke deh, I'll be back. Nah jadi ini udah 3 hari setelah kita stek lalu. Dan ini bisa dilihat dia itu Droseranya masih mengeluarkan embun. Tuh. Jadi dia masih aktif ya, masih mengeluarkan embun. Soalnya yang kita pilih adalah bagian daun yang masih segar. Cuma ini belum ada pertumbuhan karena baru 3 hari ya. Jadi nanti aku akan update lagi saat udah mulai keluar tunas. Saat steknya udah berhasil. Ya jadi seperti ini. Nah kalau dia keluar embun, bahkan yang satu ini udah menangkap serangga loh, karena masih ada embunnya. Nah jadi kalau dia masih ada embunnya itu nggak apa-apa, dibiarin aja seperti itu. Soalnya dia ini kan batangnya yang aktif yang kita pilih, yang masih segar banget, masih sehat. Jadi nggak apa-apa. Kayak ini dia udah mencari serangga, ya udah nggak apa-apa, dibiarin aja. Nanti akan kita tunggu sampai mereka bertunas. Nih, semuanya rata-rata pada mengeluarkan embun ya. Nah jadi ini yang udah kita stek lalu, ini usianya udah sekitar 2 minggu. Dan bisa dilihat ini kalau kameranya fokus, di ujung itu udah ada anakannya di situ, tapi kameranya nggak fokus ya, sebentar. Nah jadi itu anakannya. Jadi dia keluar dari ujung tentakel yang aktif. Cuma di sini yang baru keluar anakan baru yang satu batang itu, yang lain belum ada keluar anakan. Jadi semakin sehat batang yang kita stek itu akan tingkat germinasinya lebih bagus, tingkat pertumbuhannya lebih bagus. Jadi kayak ini. Jadi ini nanti akan aku update lagi saat dia udah lebih besar lagi. Soalnya ini masih kecil banget ya. Jadi bisa dilihat ini pertumbuhannya dari batang. Ini adalah batang yang sebelumnya kita stek, dan ini adalah tentakelnya. Dan dia keluar dari arah tentakel sini. Oke deh, I'll be back nanti. Jadi ini udah sekitar 2 minggu ya, dia udah mulai bertumbuh. Nah jadi ini Droseranya yang kita stek lalu udah berusia 1 bulan sekarang. Jadi yang bertumbuh ada itu satu, sama yang ini satu. Cuma ini agak silau ya, jadi coba ya, akan aku tutup. Nah sama itu satu. Jadi dari batangnya itu dia nggak bertumbuh, dia keluar dari yang daun tentakel gitu. Jadi ini 1 bulan dan udah ada 2 yang sprout dari hasil stek lalu, dan yang lainnya belum sprout sepertinya. Jadi kita harus pilih memang daun yang benar-benar sehat untuk di stek. Oke, update lagi kalau udah beberapa bulan kemudian ya. Nah sekarang udah usia 1 bulan 2 minggu ini yang kita stek lalu. Dan ini kalian bisa lihat ini yang pertama kali sprout, dia udah lumayan besar ukurannya. Dan di sebelah sini ada juga satu ini yang mini banget. Terus ada juga yang di sini. Jadi udah lumayan banyak ini ada yang sprout. Jadi kalau dia udah sprout gitu, batangnya ini yang kita stek lalu dia udah hitam, udah mati. Sisa yang dari tunasnya ini yang akan tumbuh. Nah sama juga yang di sini. Ini batangnya udah setengah mati. Tapi belum mati total. Ini ada calon anakan yang baru keluar. Nah terus ini aku senang banget yang satu ini adalah bukan Adele, tapi dia adalah Capensis kali alba. Jadi ini indukannya yang ini lalu, dan akhirnya dia ada yang jadi, ada satu yang keluar. Ya jadi kalian harus pilih batang yang benar-benar fresh ya, supaya tingkat germinasinya tinggi. Kayak yang ini, kalau Capensis kan dia top banget tuh di pasaran. Ini ada satu yang keluar. Jadi ini usianya udah 1 bulan 2 minggu. Jadi tingkat sproutnya memang beda-beda ya, tergantung dari daunnya.
Oke, nanti update lagi. Nah, jadi sekarang ini udah usia sekitar 3 bulan 5 hari. Dan bisa kalian lihat di sini yang kita stek lalu, ini ada 2 yang berhasil tumbuh sampai dewasa, sedangkan yang lainnya walaupun udah berhasil sprout tapi mereka gagal untuk bertumbuh. Nah, kayak yang ini yang lalu ada anakan yang dari Capensis ini, dia udah berhasil sprout tapi sekarang dia udah menghilang. Nah, jadi biasanya kalau dia udah berhasil sprout lalu dia menghilang seperti itu, dia nanti tiba-tiba akan muncul lagi dengan sendirinya. Dan ini adalah intermedia. Jadi yang jadi hanya Drosera intermedia 2 pohon, tapi at least setidaknya adalah yang jadi. Nah, jadi seperti ini dulu tutorialnya. Jadi kalau kalian mau bikin stek daun, pastikan kalian pilih batang daun yang bagus supaya tingkat germinasinya tinggi, dan pastikan kalian stek itu agak lumayan banyak daunnya. Supaya kalau kayak gini ada yang gagal, at least masih ada yang berhasil. Oke deh guys, sekian dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Nah, kalau yang ini ada yang lalu, yang sebelumnya dia seperti ini, hanya 3 yang berhasil. Sedangkan di bawah sini adalah yang kecil-kecil. Jadi kalau kalian mau stek daun itu mujur-mujuran ya kalau dia jadi. Oke deh guys. Bye-bye.